Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kategorikal KKR di BPS Jemaat Sawahan. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Sungguh ku berserah
Puji Tuhan, Shalom. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-121, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Puji Tuhan. Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Mazmur pasal 121 itu adalah nyanyian ziarah orang-orang Israel. Nyanyian ziarah ini biasanya dinyanyikan setelah mereka melakukan ziarah ke Yerusalem. Nah, sebagai suatu kebiasaan bahwa orang Israel setiap tahunnya harus ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk masuk ke bait suci, untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan di sana, dan untuk menyaksikan betapa besar kuasa Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh orang Israel. Nah, ketika mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke tempat mereka masing-masing, nah, mereka menyanyikan Mazmur ini. Nah, ada hal yang begitu menarik untuk kita bisa lihat dan dalami di sini, bahwa ketika mereka menyanyikan atau memazmurkan ini, itu dilakukan ketika bangsa Israel akan pulang. Kenapa mereka melakukan begitu? Karena biasanya ketika mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, ada saja mara bahaya yang mengintai kehidupan mereka. Bisa jadi di dalam perjalanan mereka berjumpa dengan para penyamun yang jahat, ya, bahkan sampai boleh dikatakan yang biadab sekalipun, atau kalau tidak ketemu dengan para penyamun, mereka bertemu dengan binatang-binatang buas. Sehingga mereka memazmurkan ini, menyanyikan mazmur ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Kenapa mereka mengatakan atau menyanyikan mazmur ini, memujikan mazmur ini? Karena mereka serba tidak tahu apakah mereka saat kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka dalam keadaan selamat atau tidak. Mereka tidak ada yang tahu. Karena di dalam perjalanan itu bukan tidak mungkin mereka menghadapi mara bahaya tadi, yaitu para penyamun, kalau tidak para penyamun ya binatang-binatang buas yang mengancam mereka. Nah, kegusaran mereka, kekhawatiran mereka, ketakutan mereka dituangkan di ayat 1 ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, karena ketika orang Israel meninggalkan Yerusalem, mereka melewati pegunungan dan mereka menyaksikan gunung itu. Kenapa? Karena mereka berawas-awas. Jangan sampai mereka bertemu dengan bahaya-bahaya tadi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Nah, setelah mereka berkata demikian, lalu kemudian ada yang memberikan sautan, ada yang menyaut. Biasanya ketika mereka bermazmur seperti ini, aku melayangkan mataku gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Dari kelompok mereka ada para imam. Nah, para imam inilah yang kemudian menyaut atau memberikan sautannya. Apa itu? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di sini kita bisa melihat sesuatu yang menarik. Ya, orang Israel mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dijawab oleh para imam, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Israel menyaksikan atau mereka mereka-reka ada apa yang terjadi ketika mereka melalui gunung-gunung yang harus mereka jalani. Yang muncul dalam benak mereka adalah ketakutan. Ketakutan diserang binatang buas, ketakutan dirampok, didatangi oleh para penyamun. Sehingga mereka bertanya, dari manakah datang pertolonganku? Seandainya di tengah perjalanan mereka menghadapi hal yang seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka menyanyikan mazmur ini secara bersahutan, dengan pasti, dengan yakin, para imam ini mengatakan pertolonganku datangnya dari Tuhan. Nah, di sini kalau boleh kita simpulkan begini, orang Israel berjalan pulang kembali ke tempatnya masing-masing. Mereka merasa was-was, khawatir, takut karena apa? Di tengah perjalanan mungkin mereka menghadapi mara bahaya. Boleh kita katakan bahwa gunung-gunung ini mewakili permasalahan yang dihadapi oleh orang Israel. Kemungkinan akan menghadapi permasalahan apa? Terancam oleh binatang buas, terancam oleh para penyamun. Kita boleh katakan bahwa permasalahan orang Israel itu adalah gunung-gunung. Lalu kemudian para imam menyaut, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebesar, sehebat, sejahat, seganas apapun, bahkan sebesar gunung, kalau diperhadapkan dengan Sang Pencipta yang menjadikan langit dan bumi, pastilah gunung-gunung itu bukan apa-apanya. Bukan menjadi sesuatu yang menakutkan harusnya. Kalau dibandingkan dengan Sang Pencipta itu sendiri, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi saat ini ketika di seluruh dunia terjadi pandemi COVID-19 yang sampai detik ini pun kita belum tahu kapan akan berakhirnya. Nah, manusia saat ini seharusnya bisa melihat keberadaannya. Kita bisa melihat diri kita sendiri. Betapa manusia yang merasa hebat, betapa manusia yang merasa kuat, betapa manusia yang merasa mampu bisa melakukan apapun. Saat ini rasa-rasanya begitu rapuh, begitu tidak berdaya, bukankah begitu? Begitu rapuh, begitu tidak berdaya ketika masuk dan menghadapi pandemi ini. Tidak pernah terjadi sebelumnya kita menyaksikan karantina kota-kota, bahkan karantina negara. Dari kota yang satu tidak boleh masuk ke kota berikutnya. Dari negara yang satu tidak boleh masuk ke negara berikutnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Penutupan perbatasan besar-besaran dari negara yang satu dengan yang lain. Larangan perjalanan. Penutupan semua kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Kegiatan-kegiatan olahraga pun tidak bisa dikerjakan lagi. Pertemuan besar, pertemuan akbar tidak boleh dikerjakan. Bahkan masuk di dalamnya, gereja pun sudah tidak lagi bisa beraktivitas langsung. Betapa sepinya kota-kota, betapa berkurang begitu besar aktivitas-aktivitas umum. Aktivitas rutin bersama sudah tidak bisa lagi kita kerjakan. Dan diakui atau tidak, sadar atau tidak, ini sebagai wujud ketakutan manusia dan upaya pengisolasian diri. Tingkat penyebaran pandemi menjadi tekanan yang begitu rupa. Hampir semua manusia, terlebih lagi bagi para kaum lansia, atau orang-orang yang lemah, begitu menakutkan hal yang seperti ini. Orang yang merasa hebat,
yang merasa bisa melakukan ini dan itu sekarang ini seperti runtuh. Tidak bisa melakukan apapun. Segala sesuatu yang selama ini diandalkan rasa-rasanya begitu lenyap. Kita seolah-olah ditelanjangi sedemikian rupa, dilemahkan sedemikian rupa oleh kekuatan-kekuatan di luar kita. Dan kita tidak bisa mengendalikannya. Itu di luar daripada kemampuan kita semua. Dan rasanya kita pun seperti orang Israel ketika pulang dari bait suci menuju ke tempatnya masing-masing. Melihat masalah pandemi ini, kita seperti orang Israel berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Seperti kita melayangkan masalah yang ada di depan kita. Dengan ketakutan kita berkata, dari manakah pertolonganku? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diakui atau tidak, hari-hari ini orang-orang mengkhawatirkan kondisi kesehatannya, betul? Orang-orang mengkhawatirkan kesehatannya. Orang-orang mulai berpikir berulang-ulang bagaimana bisa menjalankan aktivitasnya, pekerjaannya. Banyak sekali pekerjaan yang begitu berkurang drastis. Banyak aktivitas yang terhenti karena masalah ini. Apakah hari-hari ini kita kemudian berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melayangkan masalah-masalah yang ada di hadapanku. Dan saat ini, dari manakah pertolonganku? Lalu setelah kita berkata seperti itu, apakah kita menunggu orang lain seperti orang Israel? Para imam yang menyaut, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Apakah kita menunggu orang lain yang berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan? Jangan sampai menunggu orang lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat permasalahan yang ada di dalam atau di depan kehidupan kita, dan mungkin kita berkata, aku melayangkan mataku di hadapanku begitu banyak masalah yang mengancam kehidupanku, usahaku, mungkin masa depan, pekerjaan, aktivitas, pelayanan. Lalu kita mengatakan, dari mana pertolonganku? Mari malam hari ini kita menjawab sendiri, kita mengimani sendiri, kita percaya, sungguh-sungguh yakin, dan katakan bersama-sama dengan saya, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan. Amin. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Apapun yang saat ini mengancam kehidupan kita, kehidupan saudara, kehidupan saya, aktivitas kita, kegiatan kita, dan membuat kita takut saat ini, lemah, percayalah, ada kuasa dan kekuatan. Dan kuasa kekuatan itu datangnya dari Sang Pencipta langit dan bumi. Pemazmur tidak hanya bukan menaruhkan percayanya kepada langit dan bumi, tetapi pemazmur mengatakan menaruhkan percayanya kepada Pencipta, yaitu yang menjadikan langit dan bumi. Pada suatu kali, di bulan Maret akhir, Tuhan mengizinkan saya menghadapi masalah ini. Pada bulan April awal, secara tidak langsung dokter memvonis saya terserang COVID-19. Saya harus masuk rumah sakit. Kondisi saya begitu lemahnya. Dan ketika saya diizinkan Tuhan masuk ke ruang ICU, saya melihat setiap hari, bahkan boleh dihitung dengan jam, saya melihat orang meninggal, orang mati. Di hadapan saya sendiri, para perawat, para medis membawa orang yang sudah dibungkus dengan kantong kuning, yang menandakan bahwa orang ini meninggal. Pada saat itu, saya berkata seperti orang Israel berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saat ini kondisiku lemah ya Tuhan. Dari mana datangnya pertolonganku? Saat itu saya betul-betul lemah. Keluarga tidak bisa menjumpai.
Teman-teman tidak bisa menjumpai saya, harus diisolasi. 22 hari saya ada di rumah sakit. Dan pada suatu kali saya betul-betul, kalau boleh dikatakan nyawa saya tinggal 5%. Karena saat itu saya betul-betul kesulitan dalam menarik nafas, mengambil nafas. Dari foto rongsen torak yang dilihat oleh istri saya berkata bahwa seluruh paru-paru saya dipenuhi oleh pneumonia. Putih. Dan pada detik tertentu, dan itu bertepatan dengan hari Jumat Agung, saya sulit sekali menarik nafas. Tidak bisa menarik nafas sampai akhirnya saya masuk lagi ke ruang ICU. Itu hari Jumat. Hari Minggu, dokter berencana akan memasukkan satu alat melalui tenggorokan saya. Ventilator inkubasi atau inkubasi ventilator. Ini harus dibor. Sama seperti orang Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku ya Tuhan. Tapi kemudian saya berusaha untuk menguatkan iman saya, percaya saya bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persis hari Paskah ketika Yesus bangkit pada hari Minggu, jam 3 pagi dini hari, tiba-tiba saja nafas saya plong. Saya bisa bernafas dengan leluasa. Saya bisa bernafas dengan baik. Sehingga pada hari Minggunya dokter tidak jadi mengoperasi saya. Kita mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Pandemi ini dialami oleh siapapun. Di seluruh dunia bahkan. Dia tidak pandang siapapun. Semuanya mengalami masalah ini. Anak-anak kesulitan belajar secara langsung. Para mahasiswa juga kesulitan belajar secara langsung. Para penjual tidak bisa menjual langsung, yang biasanya bisa menawarkan dagangan jualannya kepada pembelinya, konsumennya. Saat ini harus ditahan. Harus dibatasi. Para pekerja-pekerja seni juga dibatasi. Ini sama seperti kita sedang melihat, menatap pandangan, gunung-gunung ada di depan kita. Tapi pada malam hari ini mari sama-sama katakan dengan percaya bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Dan ketika Tuhan melakukan bagiannya, ketika Dia memberikan pertolongan kepada kita, percayalah Dia adalah yang mempunyai, yang membuat, yang menciptakan langit dan bumi. Dia sanggup melakukan segala perkara-perkara yang mungkin bagi manusia itu mustahil. Tapi percayalah, bagi Tuhan, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Dan pertolonganmu, pertolongan saya, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Yang kedua, penolong Israel bukan hanya sekadar menjadikan langit dan bumi. Tetapi penolong orang Israel, yaitu Tuhan kita juga, Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang tidak pernah membiarkan. Di ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, katakan amin. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Dialah penjaga Israel. Dialah penjaga kita. Dialah Tuhan kita Yesus. Kalau saudara pernah mendengar, mungkin pernah melihat, ada tulisan Toserba. Ya, tahu Toserba itu apa? Toko serba ada. Tapi percayakah saudara, percayakah kita bahwa meskipun tulisannya toko serba ada, tapi dia tidak selalu ada. Artinya apa? Mungkin dia bisa menyediakan barang-barang yang dijual. Dan dia mengatakan, mengklaim serba ada. Tapi toko ini tidak selalu ada bagi konsumennya. Paham maksud saya? Dia tidak pernah hadir selama-lamanya terus-menerus secara kontinu.
Mungkin pada saat saudara tidur, dia pun juga tutup. Ya, mungkin kalau ada sesuatu, dia pun juga tutup. Dia tidak bisa hadir. Tidak seperti Tuhan kita yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Mungkin saudara juga pernah mendengar ada tulisan atau iklan yang mengatakan setia setiap saat. Betulkah? Betulkah setia setiap saat? Ketika dia setia setiap saat, dia bisa hadir dan memberikan pertolongan? Mungkin dia setia pada satu hal, tetapi tidak setiap saat. Dia setia pada satu kali, tapi tidak setia setiap saat. Dan dia pun juga tidak akan pernah bisa memberikan pembelaan kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Tetapi Yesus Tuhan kita, penjaga kita, penolong kita, dialah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia yang menolong kita, dia yang memperhatikan kita. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga, dia selalu membela. Dan dia juga menempatkan kita di sebelah tangan kanannya. Ingat, kanan berbicara tentang kuasa dan kekuatan. Jadi kalau saat ini, hari-hari ini, saudara mengalami sesuatu, kita mengalami sesuatu yang sulit, yang sukar, mungkin bisa mengancam kehidupan kita. Seperti orang Israel melihat gunung-gunung, lalu kemudian muncul, dari manakah pertolonganku? Malam ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan percaya, kalau engkau mengalami itu, engkau menghadapi itu, katakanlah dengan percaya juga, bahwa penolongku ialah Tuhan. Penolongku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebesar apapun permasalahan, sebesar apapun masalah, sebesar apapun mara bahaya, sebesar apapun ancaman yang ada di hadapan kita, Dia adalah penolong kita dan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak perlu diragukan lagi bahwa penolong kita dan banyak hal yang sudah Dia kerjakan ketika Dia menolong kita. Dan Tuhan yang menolong kita, Dia tidak hanya sekali menolong lalu kemudian meninggalkan kita. Tidak, Tuhan kita bukan seperti itu. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Setelah Dia memberikan pertolongan, setelah Dia mendatangkan pertolongan, Dia terus menjagai kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap dan Tuhan yang tidak pernah tertidur. Percayai, imani firman Allah pada malam hari ini, bahwa penolongmu adalah Tuhan. Penolongmu adalah Tuhan Yesus yang kita percaya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini. Karena kasih-Mu kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa penolong kami adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Dan Engkau yang setia menjagai kami, Engkau yang tidak pernah terlelap atas kehidupan kami. Mari Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada yang saat ini melihat program ini Tuhan, mengikuti ibadah kategorial ini Tuhan. Tuhan yang menolong kami semua, berkati semuanya satu persatu dimanapun berada. Dan Tuhan juga tetap memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan yang menolong bangsa kami karena Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami, proses vaksinasi yang saat ini sedang berjalan Tuhan sertai, sehingga seluruh rakyat bangsa Indonesia ini sungguh-sungguh ada di dalam kuasa perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan syukur kami buat ibadah pada malam hari ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada, dengan percaya arahkan hatimu untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaannya melalui Roh Kudus yang menyertai, memimpin dalam setiap kehidupan kita mulai malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan berkata, amin. Tuhan memberkati.